Seorang disebut profesional kalau seseorang itu sudah mampu menguasai atau punya kemampuan di bidang sesuai dengan pekerjaannya. Yang harus di dikuasai seorang guru yang paling penting kan adalah kalau umpamanya saya mengajar Al-Quran hadis, maka yang pertama adalah harus dikuasai materinya, materi yang kita akan ampu itu. Kemudian yang kedua adalah thoriqoh atau cara-cara, kita bagaimana menerapkan materi itu sebagai supaya tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah, eee, solusi tatkala nanti kita di kelas terdapat permasalahan, maka kita harus menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Mungkin seperti itu, Pak, yang disebut profesional. Gimana, Pak, pertanyaannya? Di dalam RPP yang pertama minimal harus ada pembukaan pembukaan. Kemudian yang kedua harus ada inti atau materi yang akan disampaikan oleh kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah konklusi atau penutup daripada materi yang telah disampaikan kepada siswa dan tindak lanjut daripada itu. Kalau RPP yang saya upload itu judulnya tentang Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah, Bapak. Nah, isi kalau ya, KD-nya ya, kalau KD-nya memahami ketentuan hukum Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah. Kemudian indikator pencapaiannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian apa itu Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah. Kemudian indikator yang kedua adalah menganalisa ciri-ciri bacaan Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah, dan indikator yang terakhir yaitu membandingkan antara perbedaan Madsilah Qasirah dan Madsilah Tawilah. Berarti yang pertama harus ada KI kompetisi inti, Pak, ya. Kemudian harus ada kompetensi dasar, harus ada indikator pencapaian, kemudian harus ada tujuan pembelajaran, kemudian harus ada langkah-langkah pembelajaran, ada teori atau model pembelajaran yang akan diterapkan, kemudian ada sumber atau media ajar, kemudian nanti ada materi ajar, harus ada materi ajar, kemudian eh, yang terakhir itu adalah penilaian atau post-test kepada siswa sebagai evaluasi dan juga ada refleksi di situ. Ini saya fahim tuh, Pak. Maksudnya saya suruh praktek mengajar apa bagaimana? Oh, dari segi posisi waktu pembukaan ya tentunya harus berdiri menghadap ke siswa, Pak.
Kalau kalau waktu pembukaan kan kita masuk dari pintu, berarti kita berdiri menghadap ke siswa. Sampai nanti kita itu untuk permulaan bertanya anid darsis sabik itu kita masih berdiri dan menghadap kepada siswa. Baru setelah itu kita masuk pada untuk menuju kepada materi inti al-maudhu' ila ad-darsil an itu kita harus biasanya saya memancing siswa untuk saya pancing dengan memutar sebuah video pembelajaran untuk menuju judul yang baru atau maudu'in jadid. Kemudian setelah itu biasanya saya mengabsen dulu, Pak. Mengabsen dulu, terus setelah saya absen, saya periksa kondisikan lagi keadaan siswa itu apa sudah rapi, duduknya bagus, pastikan tidak ada yang gurau, baru saya kasih pengantar untuk al-judul yang baru. Judul yang baru. Setelah itu saya terangkan tentang materi yang akan kita pelajari dan pentingnya kita mempelajari manfaat daripada materi yang baru ini. Baru karena saya pakai metode cooperative learning yang mana menuntut keaktifan siswa untuk belajar mandiri dibimbing oleh gurunya tentunya, maka saya kondisikan kelas untuk membentuk kelompok siswa minimal 3 atau 4 kelompok. Tentunya waktu itu saya sudah mulai berkeliling, Pak, tidak berdiri di depan saja. Untuk pembukaan biasanya saya sedang, Pak. Maksudnya waktu kita baca salam itu suara intonasinya sedang. Kemudian waktu untuk memberi semangat pada anak-anak supaya tetap semangat belajarnya itu suara saya tinggikan. Seperti kaifa halukum? Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Atau tatkala saya memberi aplaus penghargaan atas presentasi siswa saya tinggikan itu supaya timbul rasa semangat. Iya, Pak. Untuk media yang saya gunakan adalah menggunakan PPT, Pak, atau semacam PowerPoint, slide video itu nanti saya bawa laptop dan proyektor ke dalam kelas sebelum pelajaran dimulai untuk permulaan memancing dan merangsang pemikiran siswa untuk pada judul yang baru. Biasanya saya putar slide video itu dulu sebelum menuju pelajaran yang baru. Karena ya, karena keberadaan media itu, apalagi teknologi informasi untuk zaman yang sudah semakin canggih ini, secara tuntutan itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan mempermudah pembelajaran kita terhadap anak didik kita. Baca apa gimana saya, Pak? Bismillah, a'udzubillah. Semoga hafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام صدق الله العظيم. Bisa Pak? Sudah Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Ya, ditulis terus dilihatkan ke antum. Tulisnya di kertas apa gimana, Pak? Iya. Oke oke. Iya, Pak.